Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat bertemu kembali di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita menuju majlis ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan ini akan membahas tentang malaikat yang masuk ke dalam kubur sebelum malaikat munkar nakir. Ruwiya dan cerita akan an Abdillah bin Salam saking Abdullah bin Salam yadkhulu ala limayyiti yadkhulu mlebu alal mayyiti ing atas mayit sapa malakun malaikat qabla sadurunge ayyadkhula ing yen mlebu sapa munkar wa nakir yadalahu kasyamsi kang bercahaya kasyamsi kaya srengenge ismuhu utawi arane malaikat iku Ruman, malaikat Ruman. Jadi ada malaikat yang masuk ke dalam kubur menemui si mayit sebelum malaikat munkar nakir, yaitu malaikat Ruman namanya. Iya, Ruman. Yang mana malaikat Ruman ini bercahaya bagaikan cahayanya matahari, terang benderang. Yadkhulu halam labu alal mayyiti ing atas mayit summa ya'udu mangka kali-kali lunggu kemudian duduklah malaikat Ruman ini di dekat mayit. Wa yaqulu lan ngucap malaikat Ruman lahu maring mayit uktub nulisa sirah mayit tulislah
catetlah ma'amil ta ing barang kang lakoni sira min hasanatin saking piro-piro kebagusan wa min sayiatin lan saking kang ala. Wahai mayit, sekarang tulislah, catatlah dengan baik semua amal baikmu dan amal burukmu selama kamu hidup di dunia. Jadi yang mulia, ya, pasti ingat akan dibuka oleh Allah ingatannya. Semua amal baik dan sejak balik sampai wafat, sampai meninggal. Semua kelakuan buruk dari sejak balik sampai wafat dikongkon tulis si mayit ini oleh malaikat ruman. Fayaqulu maka ngucap mayit lahu maring malaikat ruman bi ayyi syai'in kelawan punapa engge uktubu nulis ingsun. Wahai malaikat ruman, nulisnya nganggo apa? Pulpen beli gawa, kertas beli gawa, ya. Dengan apa aku menulis ini? Aina qalami di pulpen ingsun. Mana penanya, mana bolpennya, mana pensilnya, mana alat tulisnya? Wa madadi lan gon mangsine, mana mangsinya, mana tintanya? Wadawati lan mangsinya, mana penanya, mana tempat mangsinya, mana mangsinya. Mungkin si mangsi kan, atau asap kan, undak bukan misalnya sabak. Ya. Ya. Daratan buah apa? Ya kula bae keder nulisnya. Ditutul manut wis ditelaten. Fayaqulu maka ngucap malaikat lahu maring mayit. Maka berkatalah malaikat ruman ini kepada si mayit. Rikuka utawi idune sira, benakan idune ira. Ya maklum bahasa kitab diterjemah bahasa Cirebon, bahasa Jawa aja tersinggung. Rikuka utawi idune sira wa madaduka iku mangsine. Air ludahmu adalah tintang. Wa qalamuka utawi kolami usbuuka iku drijine sira, dan penanya adalah jari-jarimu. Ya, driji kan buat nulis nanti. Jadi jari-jari kita akan buat nulis. Mangsinya adalah air liur atau idu. Fayaqulu mangka ngucap malaikat ala ing atase ala ayyi syai'in punapa suwiji aktubu nulis kula walaisa lilan orang kedua ingsun sahifatan opo buku. Berkata lagi si mayit ini, dengan apa menulis? Dan nulis ini disekian. Sudah ada penanya, sudah ada tintanya, seki nulis ini endi? Dari si mayit takon maning. Malaikat, ada mengkono nulis ini endi? Qala ngandika sapa sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah dijelaskan, fa yaqta'u maka nugal malaikat min saking kafanihi saking ulese saking kain kafani, maka akan disobek kain kafannya untuk mencatatnya, untuk menulisnya. Jadi kalau nulisnya kain kafan itu
Kit'atan sesuaikan. Fayunawiluhu mangka ngulungakan, mangka setelah disobek oleh malaikat maka diberikanlah sobekan kain kafan itu kepada si mayit itu. Fayaqulu hadhihi, maka ngucap malaikat hadhihi utawi iki sahifatuka, bukune sirah. Inilah bukunya, inilah untuk menulisnya. Ya. Jadi penanya jari-jari, tintanya air ludah sendiri, dan bukunya adalah kain kafannya sendiri. Faktub, maka nulislah. Sekian, sekarang tulislah kebaikan dan keburukanmu. Fayaktubu, maka nulis mayit ma ing barang amila kang wis nglakoni fid dunya ing dunya min khairin saking kebagusannya. Maka tulislah semua sejak balik saya meninggalnya, semua kebaikannya, semua tanpa tersisa, tidak ada yang tertinggal sedikit pun, satu pun, semua kebaikannya. Ya, diingat semua. Faiza, maka tatkalane balagha sayiatin, tatkala tutuk ing amal kang ala astahya, maka wirang si mayitku minhu saking nulis. Ketika akan menulis semua yang jelek, semua yang buruk, semua kesalahannya, semua dosa-dosanya, semua perbuatan maksiatnya, dia merasa malu. Beli gelem nulis ngomong izin hari kamu amal bagusnya tulis kabeh lancar nulisnya lancar nulisnya, tapi setelah mau mencatat amal yang buruk, amal jelek, malu, tidak mau ditulisnya. Fayaqulu, maka ngucap malaikat, ya khati'u, wong kang luput, wahai orang yang berbuat salah, wahai orang yang berbuat maksiat, wahai orang yang berbuat dosa. Lima la tastahyi, karena apa kok ora wirang min khaliqika saking zat kang dadakan sira. Wahai orang yang berbuat maksiat, wahai orang yang berbuat durhaka, kenapa kamu tidak mengeluh kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu? Kenapa kamu tidak malu kepada Allah yang telah menciptakanmu? Kenapa dia malu? Haitsu sakirane amil tah nglakoni sira fid dunya ing dalam dunia. Kenapa tidak malu ketika kamu di dunia? Ya. Kita kan beli izin nglakoni dosa, beli izin ing Gusti Allah. Isine ning uang. Lamun langkah sing weru, langkah sing gelem, langkah batu gelem dilakoni maksiat tuh. Termasuk kang ngomongnya jujur wae lah. Iya. Aja berbin. Langkah sing gelem. Ya kan dua rupanya. Ya. Kenapa kamu tidak malu kepada Allah yang telah menciptakanmu ketika di dunia? Wa tastahyi, lan wirang sira minni saking isun al-ana ing iki. Sekarang kamu malu kepadaku. Di malaikat isin. Napa beli isin ini Gusti Allah jare malaikat iku? Isinya malaikat. Kenapa isinya padaku kata malaikat? Bukankah kamu yang menciptakan adalah Allah? Fayarfa'ul malaikah, mangka ngangkat malaikat amu dan ing palu
fayadribuhu mangka mukul malaikat ing mayit. Maka ketika mayit ini tidak mau mencatat karena merasa malu, diangkat palu itu oleh malaikat yang siap akan dipukulkan. Bayangkan palu yang diangkat oleh malaikat ini, kalau seandainya semua makhluk jin dan manusia dikumpulkan menjadi satu dari awal sampai akhir untuk menggeser palu ini, maka niscaya tidak akan geser sedikit pun, tidak akan berubah, kecuali malaikat ini yang mampu mengangkat palu tersebut. Gede ini kayak apa? Bayangkan semua jin dan manusia kalau seandainya dikumpulkan menjadi satu untuk menggeser palu ini tidak mampu. Sekarang palunya akan dipukulkan pada orang tersebut, pada mayit itu di dalam kubur. Sudah babnya lewat kemarin. Kalau dipukulkan akan menyalahkan api, akan hancur sekali pukul. Fayaqulul 'abdu mangka dawu sapa kaula irfa'ni ngangkat sampai saking ingsun. Wahai malaikat, angkat lagi palu itu, jangan kau pukulkan padaku. Digelem ngomong. Malaikat, iya wis. Arab isun tulis. Angkat dulu palunya, jangan kau pukulkan padaku. Hatta sehingga nulis aktubuha kaula ing alane. Maka sehingga si hamba ini, si mayit ini mencatat semua amal-amal buruknya. Fayaktubu fiha mangka nulis mayit fiha ing dalam alani jami'a sekabehane hasanatin lan kebagusan, hasanatin wa sayyiatin. Maka dicatatlah semua amal baik dan amal buruknya oleh mayit ini, tidak ada yang tersisa. Hari mukonon kayak apa dawai catatane, bisa aja mikiri dawai. Iki HP ini menyimpan berapa ribu data. Benda yang kecil kalau memorinya lebih besar lagi datanya yang tersimpan. Cilik tipis kayak kertas, chip atau kartu memori, paling setengah senti dawai, gede, tapi mampu menyimpan berjuta-juta data. Allah sangat mudah. Manusia saja mampu menciptakan alat yang kecil yang mampu menyimpan berjuta-juta data, apalagi Allah. Iya kan? Ini kecanggihan teknologi ini menjawab kekuasaan Allah. Kalau kita mau membaca ini, sebenarnya kan mustahil masa engkau diperlihatkan semua amal buruknya, akan diperlihatkan foto-fotonya, sekian terjawab. Video call, ya kirim video, melalui HP katon gambar, katon uang ya. Ini nanti di akhirat pun akan begitu. Allah lebih mudah lagi. Absori maju. Boleh absuri mengelak, gambare, iya kan? Rekaman CCTV, kita ini lagi direkam oleh malaikat. Kemanapun kita pergi direkam. Sama kita kemanapun kita pergi di jalan itu ada CCTV-nya di jalan itu, sehingga ketika kecelakaan tahu, oh iya ini ada CCTV-nya. Sisinya itu dibelakang melalui satelit. Begitupun manusia, apalagi malaikat.
Jadi semua amal baik dan amal buruknya akan dicatat. Sumayamuru mangka kari-kari merintah ing mayit ingin ta ayat wiyah gulung mayit, kemudian malaikat memerintahkan pada mayit untuk menggulungnya semua catatan ini menjadi gulungan. Maka aja takon gede sepira gampang, Jawa sih bisa diperkecil. Ya. Wayak tumuha lan nyetempel ngecap dan disuruh dicap stempel. Tanda bukti ini adalah buku catatan amalnya sendiri. Ya. Fayat wiyaha mangka gulung mayit wa yaqulu bi ayyi syai'in akhtumuha, maka kemudian digulung, kemudian bertanya bi ayyi kelawan opo syai'un suji wiji akhtumuha, ngecap dengan apa aku ini harus menyetempelnya, dicapai karo apa malaikat takon mani. Iya. Walaysa ma'il khatim lan boten wonten sertani kula stempel, dan saya tidak punya stempel, durung gawe stempel iku. Sebane durung marani ning jalan kana. Bumen. Perujakan. Man gawe stempel dingin. Ya. Saya tidak punya stempel. Fayaqulu, maka daun malaikat ukhtumha, ngecap sirah bidzafrika kelawan kukune sirah, caplah dengan kukumu dengan sekejap jempol. Tanda tangan bisa dipalsu, cap jempol boleh bisa dipalsu. Ya, tanda tangan bisa dipalsu, cap jempol bisa, karena sidik jarinya beda-beda. Semua manusia subhanallah, in Allah membuat sidik jari manusia tidak ada yang sama. Maka pengen wong tua pengen cap jempol. Lebih kuat cap jempol. Tanda tangan bisa dipalsu. Ya, subhanallah ini. Dan malaikat bidzafrika, dengan kukumu, dengan jari-jarimu, dengan tanganmu. Ya, semua jari-jari beda-beda ini. Manusia sidik jarinya. Fayaktumuha, maka ngecap mayit ing buku bidzafrihi kelawan kukune, dengan tangannya. Maka distempel. Kian kayak kita. Jadi tidak akan tertukar. Wa yu'alliqu halan ngalungaken mayit fi unuqihi ing dalam gulune ila yaumil qiyamah maltu mukamal dina kiamat. Kemudian setelah digulung, setelah disempel, disuruh dikalungkan di lehernya. Ya. Dikalungkan miliknya sendiri. Sampai dengan datanya hari kiamat, sejak di alam kubur. Kama qala, kaya barang kang wis ngendika sapa Allahu Gusti Allah taala, wa kullu insan wa kullu lan ing atase saben-saben manusa alzamnahu ta'iruhu ing kitire amal perbuatan fi unuqi ing dalam gulune, dan setiap manusia akan membawa semua amal perbuatannya di lehernya. Ini kata Allah dalam surat Al-Isra ayat insyaallah 13, wa kullu insani alzamnahu ta'iru fi unuqi. Setiap manusia, semua manusia masing-masing membawa amalnya, catatan amalnya di lehernya. Ini tadi tidak disuruh dikalungkan.
yang sudah distempel. Wa nukhriju lahu lan ngeta'akan insun mari manusia ing dalam yaumal qiyamah dina kiamat dan akan dibuka pada hari kiamat nanti. Akan dibuka gulungan itu pada hari kiamat. Selama masih di dalam kubur masih belum, selama kiamat masih belum terjadi, masih di kalung masing-masing. Jadi semua ahli kubur itu membawa catatan amalnya masing-masing. Belum dibuka, nanti dibukanya pada hari kiamat. Ketika sudah hari berbangkit, hari kebangkitan baru dibuka. Kitaban ing kitabe yalqahu kang tetemu ing manusia mansyuran iku den gelar akan digelar, akan dibuka di pengadilan Allah pada mahsyar. Jadi semua manusia tidak akan bisa mengelak. Karena dicatat dia kan. Kalau seandainya tidak ada yang menjadi saksi pun sudah cukup. Dirinya sendiri yang menjadi saksi. Tangan, kaki, semua seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Kalau seandainya tidak ada saksi pun, anggota tubuh kita sendiri akan menjadi saksi. Sikile digawa mendi, tangannya kamu apa, matai kamu leleng apa, kupingi kamu ngerongonang apa, ya. Jadi saksi akan berbicara semuanya. Apa iya tangan bisa ngomong? Bisa. Yang kita lagi enom, wahai angin, sampaikan salamku padanya. Emang angin bisa ngomong? Ngaku bala. Ya. Angin kon ngomong. Ini nanti tangan, kaki akan menjadi saksi. Summa yadkhulu ba'da dzalik, maka setelah itu masuklah malaikat munkar nakir.